Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda wastanna bisunnatihi wa qtafa atharuhu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid Ar-Raudhah, azrallahu wa yakum, Bapak Ibu jamaah majelis taklim kajian pagi, kajian Jumat pagi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia. Allah mudahkan jasad, Allah mudahkan hati kita untuk bisa kembali bermajelis ilmu di Masjid Ar-Raudhah yang kita cintai, yang semoga Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada masjid dan orang-orang yang memakmurkannya. Semoga juga Allah memudahkan setiap aktivitas, setiap kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini dalam rangka untuk mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa melaksanakan ketaatan, melaksanakan aktivitas maupun kegiatan yang insya Allah bernilai ibadah, terlebih di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan awal Zulhijjah. Kalau kita melihat bagaimana para ulama menerjemahkan ataupun memberi keutamaan atau memberikan penjelasan tentang keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, itu sebanding dengan 10 akhir malam bulan Ramadan. Maka ketika kita melihat ataupun membaca tafsir dari surat Al-Fajr walayalin ashar, dan malam atau hari-hari yang 10, maka para ulama di sini ada beberapa tafsir. Tafsir yang pertama, yang dimaksud malam yang 10 adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tafsiran yang kedua, layalin, meskipun lafadznya dengan layal atau jamak dari lail, malam, tetapi makna yang dimaksud adalah hari atau siangnya. Maka tafsiran yang kedua dimaksud dari walayalin ashar, dan hari-hari yang 10 adalah
10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dengan salah satu makhluknya, menjadi sebuah kaidah yang mesti kita pahami bahwa ketika ada makhluk yang Allah jadikan sumpahnya di dalam Al-Quran, maka sudah pasti itu memiliki keutamaan yang banyak. Ya. Maka ketika para ulama tafsir mentafsirkan di antara makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah di dalam kalamnya, di dalam ayatnya adalah dan demi hari-hari yang 10. Di dalam tafsirnya diantaranya adalah berarti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dijadikan sumpah oleh Allah di dalam ayatnya, maka 10 hari pertama ini memiliki keutamaan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ya. Maka ketika hari ini kita mengisi kegiatan-kegiatan terutama di hari-hari ini, maka insya Allah pahala yang didapatkan akan menjadi lebih baik dibanding kita beramal dan berkegiatan ketaatan di hari-hari yang lain. Masya Allah. Makanya memang diantara hadis yang ada pun menunjukkan bahwa seorang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka tidak ada yang bisa menandinginya di hari-hari yang lain. Para sahabat kemudian bertanya, bahkan ketika hari-hari yang lain itu dijalankan dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah, iya, masih lebih utama ketaatan di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Maka Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah, banyaknya ketaatan yang memungkinkan kita untuk bisa memaksimalkan amal di bulan Dzulhijjah ini, mari kita maksimalkan dari mulai amalan-amalan yang wajibnya. Salatnya kita perhatikan, jangan sampai kemudian kita terlambat atau bahkan ya kalau memungkinkan bisa berjamaah di masjid dengan begitu banyak keutamaannya, maka kita laksanakan sebisa mungkin di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jangan sampai kita telat takbiratul ihramnya. Insyaallah siap Pak Bungge. Insyaallah. Amalan-amalan yang wajib dan yang lainnya juga bisa dilakukan di bulan ini. Misalnya apa? Siam atau puasa kodok. Puasa kodok itu kan wajib Bapak Ibu sekalian. Kodok Ramadan yang kemarin masih punya hutang, mungkin kalau ibu-ibu punya hutang dari haidnya atau yang lainnya, atau mungkin kita sakit kemudian kita berbuka di bulan Ramadan, atau sedang safar dan tidak berpuasa, maka para ulama menjelaskan waktu terbaik untuk mengkodok puasa Ramadan adalah di tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah. Kenapa? Karena dengan keutamaan yang luar biasa ini, kita akan mendapatkan pahala kodok di hari-hari yang utama. Niatnya tetap niat puasa wajib kodok, bukan puasa sunnah Dzulhijjah. Tapi dengan niat pahala, niat wajib kodok itu kita mendapatkan pahala wajib kodoknya dan mendapatkan puasa di hari-hari yang utama. Baru nanti tanggal 9 memang secara khusus kita ada anjuran untuk melaksanakan siam apa Pak Bu? 9 Dzulhijjah, siam Arafah. Ya, siam Arafah ini karena anjurannya secara khusus, pahalanya pun khusus. Siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka pahalanya itu
puasanya dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, karena anjurannya khusus, maka tidak boleh digabungkan dengan niat puasa wajib. Oke, niat puasa wajib. Karena puasa Arafah sunnah atau wajib, Abu? Sunnah. Nah, kalau hal-hal yang sunnah maka tidak boleh digabungkan dengan niat yang wajib. Kecuali kalau digabungkan dengan niat yang sunnah yang lainnya. Oke, kalau bertepatan dengan Senin Kamis maka boleh digabungkan dengan niat puasa Senin Kamis. Kalau bertepatan dengan misalnya pas biasanya rutinitas saum Daudnya, maka boleh digabungkan dengan niat saum Daudnya. Atau yang lainnya. Karena nggak mungkin bertepatan dengan Ayamul Bid. Namanya juga 9 Arafah. Tanggal 9. Kalau Ayamul Bid kan tanggal pinten 12, 13, 14, 15. Baik. Sebagai mukadimah, maka insya Allah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan di awal bulan Dzulhijjah.